إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap pagi kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Dan ini termasuk zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amal yang diterima. Para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan. Ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu berbuah amalan, berbuah amal saleh. Dan salah satu ciri ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh para ulama, ilmu itu akan melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwan, Nabi SAW bersabda, inni la'a'lamuhum billah wa ashadda lahu khasyah. Sesungguhnya aku, kata Rasul SAW, orang yang paling berilmu tentang Allah. Hasilnya apa? Sehingga aku adalah orang yang paling takut, paling khasyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Bukan seperti rasa takut kepada makhluk yang lain. Karena ketika kita takut kepada makhluk, biasanya kita akan lari dari makhluk tersebut. Tapi ketika kita tambah takut kepada Sang Khalik, maka kita akan tambah berlari menuju Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Fafirru ilallah." Maka berlarilah kepada Allah Azza wa Jalla, menuju Allah Azza wa Jalla, bukan berlari dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang tersebut akan Allah berikan berbagai macam keutamaan dalam kehidupannya dunia dan akhirat, ikhwan. Dan ini ciri khas seorang yang bertakwa kepada Allah. Ciri khas seorang yang alim akan ilmu agama Allah. Allah mengatakan dalam surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang punya khasyah dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Siapa itu ulama? Orang yang berilmu tentang ilmu agamanya dan diamalkan ilmunya tersebut. Khasyah, ya kawan. Para ulama menyebutkan khasyah akhassu minal khauf. Al-khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Karena dua-duanya diartikan dalam bahasa Indonesia rasa takut. Tapi khasyah lebih khusus daripada rasa takut yang biasa umum. Para ulama menyebutkan khasyah khaufun muqtarinun bi ijlalin wa haibatin wa ta'zim. Yang namanya khasyah adalah ketika seseorang takut yang diiringi dengan membesarkan, mengagungkan dan memuliakan. Itu khasyah dalam bahasa Arab. Karena itu khasyah ini hanya kepada Rabbul Alamin. Karena itu sering kita dengar khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Maksudnya apa? Rasa takut seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala.
Seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan, khasyatullah, yang namanya khasyatullah adalah an takhsyallah. Ketika engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla, hatta tahulu bainahu wa bainal ma'asiyatil khasyah. Ketika engkau takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menjadikan rasa takutmu kepada Allah itu menghalangi dirimu untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Itu khasyah yang benar, ya kawan. Itu rasa takut yang benar. Jadi bukan hanya seseorang ketika dia takut kepada Allah, air matanya menangis karena takut kepada Allah. Walaupun itu benar salah satu ciri orang-orang yang khasyah. Betul, tapi bukan hanya itu. Berapa banyak orang-orang yang air matanya menangis, tapi setelah itu dia melakukan maksiat dan dosa kembali. Yang namanya khasyatullah, rasa takut kepada Allah, adalah rasa takut yang bisa menghalangi dirinya dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Khasyah ini jadi tembok besar antara dirinya dengan kedurhakaan kepada Allah. Nah, perhatikan baik-baik diri kita masing-masing, ikhwan. Salah satu ciri ilmu tersebut bermanfaat ketika ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Para ulama juga menyebutkan, laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilmal khasyah. Ilmu yang bermanfaat bukan banyaknya hafalan, banyaknya riwayat yang kita ketahui. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan khasyah, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Berapa banyak di hadapan kita ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu jelas ini sesuatu yang haram. Tapi ketika kita tidak ada manusia di sekitar kita, kita menerjang sesuatu yang haram tersebut, ikhwan. Ini bukan orang yang punya khasyatullah, ikhwan. Karena orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut ini akan menjelma dalam kehidupannya, melahirkan dua hal minimal dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, memotivasinya, memacunya untuk tambah giat beribadah dan beramal saleh. Dan yang kedua, memotivasi dirinya untuk selalu menjauhi dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fatilkal khasyah, kata para ulama. Itu khasyah yang benar. Itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pasti mendapatkan surga Allah bahkan yang paling tinggi. Seorang yang diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Lihat bagaimana ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta yatafattar qadamah. Beliau salat malam sampai mengeras kaki beliau. Itu sampai pecah-pecah, bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau orang yang sudah diampuni dosamu yang lalu akan datang? Kenapa ibadahmu sampai seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Allahu akbar. Allahu akbar. Lihat ikhwan, tambah berilmu, tambah takut kepada Allah. Tambah takwa kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Ini sudah pasti nih, otomatis. Padahal kalau kita mau pakai logika, Nabi sudah dijamin surga, diampuni dosanya, tenang harusnya. Tidak. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Seorang mukmin mengumpulkan dua hal bagi dirinya. Apa itu? Ihsanan wa syafaqatan. Perbuatan baik dan merasa takut setelah itu. Padahal amalnya amal soleh, perbuatan baik. Tapi tetap merasa takut kepada Allah. Ini mukmin. Wal munafiq. Adapun orang munafik mengumpulkan dua hal juga bagi dirinya. Tapi kebalikan yang tadi. Jama'a isa'atan wa amna. Mengumpulkan bagi dirinya yang pertama kedurhakaan, dosa, maksiat. Tapi setelah itu merasa aman dari dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ini munafik. Na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan apa? Seandainya sebelah kakiku Allah takdirkan menginjakkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Pada saat itu aku masih takut. Jangan-jangan Allah tidak takdirkan sebelah kakiku menginjakkan surga sehingga Allah campakkan aku ke neraka. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ini kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah. Allahu Akbar. Tambah bertakwa, tambah berilmu, tambah takut kepada Allah. Tambah jauh orang itu dari kata-kata takwa, tambah berani melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, jauh dari khasyah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah mengatakan, launada munadiyan minas sama. Kalau seandainya ada penyeru dari atas langit tiba-tiba berkata,
kullukum dakhilunal jannah illa wahidah. Kalian semua akan masuk ke dalam surga kecuali satu orang. Umar berkata apa? Khiftu an akuna anahu. Aku takut yang satu orang itu aku, kata Umar. Padahal kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Ini orang-orang saleh nih, ikhwan. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat diri kita masing-masing, ikhwan. Amalan kita jauh dari salafus saleh terdahulu. Jauh dari para nabi dan rasul terdahulu. Tapi merasa aman dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa aman dari neraka Allah, siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa diri kita, ikhwan? Aina khasyatullah? Mana rasa takut kita kepada Allah azza wa jalla? Setiap hari kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi merasa tenang dengan kemaksiatan dan dosa tersebut. Apakah kita sudah dijamin surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Tidak. Amal kita masih berantakan. Hisab kita pun masih menegangkan. Dan kita tidak tahu bagaimana nasib kita di hari akhirat nantinya. Tapi merasa tenang dan aman dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa nyaman, sudah pasti dapat surga. Siapa kita? Orang yang punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka rasa takut itu akan menjadikan dirinya takut luar biasa melanggar larangan Allah azza wa jalla. Bukan malah menyepelekan dosa dengan berdalih, kan dosa kecil. Na'udzubillah bidzalik. Nggak ada orang yang punya rasa takut kepada Allah seperti ini, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati." Aku benar-benar mengetahui satu kaum dari umatku, berarti umat Islam, umat Nabi SAW. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat. Mereka akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala yang luar biasa banyaknya. Mithlu jibali timhamati bidan. Bahkan pahala yang luar biasa banyak itu seperti gunung Tihamah yang putih. Gunung Tihamah luar biasa besar. Pahalanya sebanyak itu, bayangkan. Tapi apa kata Nabi SAW? فَيَجْعَلُهَا اللَّهَ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kemudian Allah jadikan pahala yang sebesar gunung Tihamah itu hancur seperti debu yang berterbangan di hari kiamat. Subhanallah. Thauban radhiyallahu anhu yang ada di situ kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Tolong sifatkan kepada kami wahai Rasul. Tolong terangkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang itu? Jangan-jangan ternyata kami termasuk di dalamnya dan kami tidak mengetahuinya. Sifatkan tolong kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innakum min ikhwanikum." Ama innahum min ikhwanikum. Adapun mereka itu dari saudara kalian. Saudara kalian, kaum muslimin. Wa min jildatikum, dari kulit kalian. Wa ya'khudhuna al-lail kama ta'khudhun. Mereka mengambil salat malam sama seperti kalian mengambil salat malam. Bayangkan salat malam, ya ikhwan. Sudah jangan tanya yang wajib berarti. Salat malam mereka salat ini. Tapi apa yang mereka salah? Walakinnakum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang ketika dalam kesendirian di hadapan mereka ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka robek tabir itu. Mereka lakukan sesuatu yang haram tersebut. Ini yang menjadikan amal soleh seseorang akan hancur di hari kiamat nantinya. Karena itu Nabi SAW berdoa kepada Allah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, potongan doanya, Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, berikan kepada diriku khasyataka, rasa takut kepadamu ya Allah, fil ghaibi wa syahadah, dalam kesendirian ataupun dalam keramaian manusia. Allahu Akbar. Karena ada manusia-manusia yang menjadi seperti malaikat di hadapan manusia, tapi menjadi iblis syaitan ketika di hadapan tidak ada manusia sama sekali. Hati-hati. Hati-hati. Berapa banyak kita di hadapan kita ada sesuatu yang haram. Kita tahu ini sesuatu yang haram ya ikhwan. Kita tahu bukan gak tahu. Sudahlah.
Kalau nggak gini saya nggak dapatkan dunia. Mau apa lagi? Dan seterusnya. Hati-hati. Satu hal yang bisa menghancurkan pahala kita di hari kiamat. Salah satunya adalah ketika di hadapan manusia dan tidak di hadapan manusia berbeda amalannya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak punya rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika di hadapan manusia orang mata melihat kepadanya, wah takut luar biasa. Bukan takut kepada Allah. Bukan malu kepada Allah, tapi takut dan malu kepada manusia. Tapi ketika apa? Di hadapan tidak ada makhluk, tapi Allah maha melihatnya. Ternyata dia lebih berani melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan pernah engkau jadikan Allah sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu, kata para ulama. Tapi jadikan Allah sebagai pengawas tertinggi dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على سكرات الموت، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.